Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan berusaha untuk menuntaskan tafsir dari surat Al-Ma'un. Tinggal 2 ayat atau 3 ayat lagi, di mana di pertemuan sebelumnya kita terhenti di pembahasan tentang sujud sahwi ketika membahas ayat yang kelima, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Walaupun sujud sahwi penyebabnya yaitu lupa di dalam salat, tidak masuk ke ancaman ayat ini, tapi kita ingin berusaha mengambil faedah. Berarti memang pembahasan tafsir adalah pembahasan yang komprehensif, jemaah, yang mencakup. Kalau kita ingin mencari pembahasan hadis, apakah ada di tafsir? Ada juga. Pembahasan tentang kisah ada. Pembahasan tentang fikih ada. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami tinggalkan, tidak ada yang terluput di dalam Al-Quran satu permasalahan pun. Semuanya dijelaskan. Berkaitan tentang sujud sahwi, kita lengkapi jamaah. Jadi pensyariatan sujud sahwi, para ulama khilaf tentang hukum pelaksanaannya. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian lagi mengatakan wajib, dan saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan wajib, dikarenakan Nabi SAW beliau tidak pernah meninggalkan sujud sahwi ini dalam peristiwa-peristiwa yang beliau lupa di dalam sholatnya. Ini menunjukkan, kata para ulama, sujud sahwi hukumnya wajib. Kemudian juga berkaitan dengan sujud sahwi, syariat ini muncul dari lupanya Nabi SAW di dalam sholat beliau. Artinya kejadian lupa yang dialami oleh Nabi itu membawa hikmah. Kalau seandainya Nabi tidak pernah lupa di dalam sholatnya, maka kita akan bingung. Kita akan bingung apa yang kita harus lakukan ketika kita lupa di dalam sholat, sedangkan Nabi misalkan tidak pernah lupa. Sehingga Allah takdirkan Nabi SAW itu lupa di beberapa sholatnya yang dijalani oleh beliau. Beliau pernah mengatakan, innama ana basyarum mithlukum, bahwasannya aku adalah manusia biasa seperti kalian.
Ansa kamatan saun, saya lupa sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, apabila aku lupa dalam salatku maka ingatkan, kata Nabi. Maka lupa ya, sahun, saha fi shalah, lupa di dalam salat, itu berbeda dengan saha anis shalah. Kalau saha anis shalah lalai, kalau saha fi shalah berarti lupa di dalam salat. Dan ini manusiawi jemaah. Lupa di dalam salat itu bukan aib, ya. Itu manusiawi. Yang aib adalah ketika lupa itu kita tujukan, dan ini kita tidak boleh ya. Kalau misalkan kita tujukan lupa itu kepada zat Allah, lupa yang dialami oleh manusia itu adalah fitrah ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh mengatakan Allah itu lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana rabbuka nasiyya. Surat Maryam ayat 64. Dan Tuhanmu tidak pernah namanya mengalami kelupaan. Berbeda dengan akidahnya orang-orang Syiah, kita sudah jelaskan. Mereka itu pantang menyalahkan imam. Mereka punya akidah namanya akidah bada, akidah nampak. Maksudnya ditampakkan bagi imam-imam mereka itu kejadian-kejadian, daripada kalau seandainya salah, maka pantang bagi mereka menyalahkan imam-imam mereka. Daripada imamnya yang disalahkan, mending Allah yang disalahkan, kata mereka. Sehingga kalau misalkan, sekali lagi kita tegaskan, orang Syiah apabila dia bertanya kepada imamnya, apakah besok terjadi hujan? Kata imamnya, terjadi hujan. Ternyata keesokan hari tidak ada hujan. Apakah imamnya salah? Oh, anti. Nggak boleh menyalahkan imam. Yang disalahkan siapa? Allah. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harusnya terjadi hujan, tapi Allah baru tahu hikmahnya, sehingga Allah tunda hujan itu. Waliyadzubillah. Jadi katanya Allah sebelumnya nggak tahu hikmah. Tiba-tiba keesokan hari Allah baru tahu hikmahnya, sehingga Allah tunda hujan itu. Ini akidahnya orang Syiah jemaah. Dan mereka adalah memang orang-orang yang sangat keji ya. Bukan hanya kepada sahabat Nabi ternyata, tapi juga kepada Allah mereka berbuat keji. Imam Asy-Sya'bi pernah ditanya atau pernah menyatakan bahwa orang Syiah dari satu sisi lebih keji dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi, Pak, kalau antum tanya siapa manusia terbaik di umatnya Nabi Musa, mereka akan mengatakan ashabu Musa, yaitu orang-orang yang mendampingi Nabi Musa. Kalau orang Nasrani ditanya siapa umat terbaik yang hidup di zaman Nabi Isa, maka mereka akan mengatakan Hawariyun. Sedangkan orang Syiah, kalau mereka ditanya siapa umat terburuk, siapa umat terburuk di umatnya, manusia terburuk di umatnya Nabi Muhammad, mereka akan mengatakan ashabuhu, yaitu sahabat-sahabatnya Muhammad yang paling buruk, Abu Bakar, Umar. Lihat ya, jeleknya orang-orang Syiah. Berkaitan dengan sujud sahwi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama khilaf ya, kita sudah jelaskan tapi nggak apa-apa kita ulang lagi. Sebagian madhab memukul rata, di antaranya madhab Syafi'i memukul rata apapun jenis lupanya, maka sujud sahwi itu dilaksanakan sebelum salam. Berbanding terbalik dengan madhab Hanafi, pengikutnya Abu Hanifah.
Kata mereka, apapun jenis lupa yang terjadi di dalam salat, maka sujud sahwinya itu setelah salam. Adapun madhab Imam Ahmad, yaitu Imam Hambali, madhab Hambali, merinci. Ya. Kita akan jelaskan rinciannya, dan ini insya Allah yang lebih kuat, jemaah. Ada sujud sahwi yang dilaksanakan sebelum salam. Kapan itu dilakukan? Yang pertama, ketika terjadi kekurangan. Ketika terjadi kekurangan dalam hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Wajib-wajib sholat. Contohnya wajib sholat adalah tasyahud awal yang paling sering. Tasyahud awal. Atau bacaan-bacaan sholat, saya katakan. Bacaan sholat subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, ya. Itu wajib-wajib sholat. Nah, kalau misalkan seseorang lupa di wajib sholat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Dalilnya mana? Ya, kemarin kita sudah sampaikan bahwa Nabi SAW pernah sholat, kemudian ketika sampai di rakaat yang kedua, beliau tidak duduk, maksudnya tidak tasyahud. Beliau langsung berdiri. Ya, hadisnya riwayat Bukhari. Kemudian Nabi SAW langsung berdiri dan tidak kembali duduk. Maksudnya terus dia abaikan, beliau abaikan tasyahud awalnya. Fantadhara an-nasu taslimahu. Manusia pun ketika itu menunggu salamnya Nabi. Ternyata Nabi tidak salam. Justru yang dilakukan oleh Nabi fakabbaro. Beliau takbir lagi, maksudnya sujud. Kemudian tasyahud, duduk di antara dua sujud, kemudian takbir lagi. Kemudian duduk, baru salam. Jadi 2 kali. Kalau kita bertanya, Ustadz, apa yang dibaca oleh Nabi ketika beliau sujud lagi? Apa jamaah bacaannya sujud sahwi? Subhana rabbiyal a'la, sama. Dan ketika nanti duduknya bacaannya sama, Rabbik firli cukup. Rabbik firli 2 kali. Ustadz, saya pernah dengar katanya ada bacaan subhanallah alladzi la yashu wa la yanamu. Subhana man la yashu wa la yanamu. Maha suci Allah, zat yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Gimana bacaan ini? Tidak sahih. Tidak ada riwayatnya, ya. Ini dijelaskan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, murid senior Syekh Al-Albani, di dalam kitabnya Qaulul Mubin. Penjelasan yang sangat jelas fi akhta'il musallin, dalam permasalahan kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Jadi bacanya biasa saja, subhana rabbiyal a'la. Kondisi yang kedua, jemaah, sujud sahwi sebelum salam. Sebelum ke kondisi yang kedua, catatannya ketika lupa dalam wajib sholat, ya, konsekuensinya apa? Selain sujud sahwi, mengabaikan wajib yang ditinggalkan. Maksudnya tidak usah balik lagi, kecuali kalau tasyahud dia berdiri sebelum sempurna, sebelum dia tegak, berdiri tegak. Bahkan sebagian ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, guru dari Syekh bin Baz. Kalau ada orang lupa pak tasyahud, dia lupa tasyahud, Allahu Akbar, dia sudah tegak. Kemudian dia baca Al-Fatihah. Di tengah Al-Fatihah, misalkan si makmum juga baru ingat, gitu Pak. Dia juga baru ingat kalau tadi belum tasyahud awal, maka haram, ya, bagi dia untuk kembali lagi ke tasyahud awal.
Kalau dia memaksa, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, kalau dia memaksa untuk kembali ke tasyahud awal, sholatnya batal. Sholatnya batal. Karena rukun, prinsipnya, kaedahnya, rukun sholat itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan wajib sholat. Jadi dalam sholat itu ada tingkatan. Paling tertingginya adalah rukun, keduanya adalah wajib, dan ketiganya adalah sunnah. Baik. Keadaan yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu apabila terjadi keraguan, ya, dan orang tersebut tidak mendapatkan kecondongan hati. Dia ragu terus, tidak ada kecondongan di dalam hatinya. Apakah dia sudah sholat 2 rakaat misalkan, atau 3 rakaat, atau misalkan 3 rakaat atau 4 rakaat. Ya. Dan memang biasanya ini penyebabnya selain pikiran kita yang berselancar, ya, juga ulah dari syaitan, ya, ulah dari syaitan yang bernama khinzib. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, idza nudiya lis-shalah adbara syaitan. Kalau dikumandangkan adzan, ya, maka setan itu akan lari terbirit-birit, walahu durat, sampai dia mengeluarkan kentut. Hatta la yasma'at ta'dzin. Suara kentutnya itu untuk mengelabui suara muadzin, karena dia tidak suka dengan suara adzan. Apabila fa'idha qadhan nida, apabila panggilan adzan itu sudah selesai, maka dia akan kembali ke tempat ibadah, maksudnya ke masjid ini, Nurul Ikhlas ini misalkan. Hatta idza thuwiba, kalau misalkan ditegakkan iqamah, maka dia lari lagi. Selesai iqamah dia akan kembali lagi, dan di situ dia akan membisikkan orang-orang yang sholat itu, uzkur kada, kata Nabi, ingatlah ini, ingatlah urusan ini, ya, urusan A, urusan B. Hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla, sampai akhirnya si orang yang sholat itu lupa berapa rakaat yang dia sudah lakukan di dalam sholatnya. Berarti apa kasusnya? Dia tidak punya kecondongan hati. Maka sujud sahwinya sebelum salam. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, ya, idza syakka ahadukum, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila di antara kalian ragu di dalam sholatnya, falam yadri kam shalla, kalian tidak tahu sudah sholat berapa rakaat, 3 atau 4, kata Nabi, falyatrahis syak, buang keraguan itu, wal yabni ala mastaiqan, dan ambillah sesuatu yang paling yakin, maksudnya ambil bilangan paling sedikit. Berarti kalau terjadi keraguan, konsekuensinya juga 2. Dia sujud sahwi dan dia mengambil bilangan paling sedikit. 3, 4, 3, 4, 3, 4, tidak ada kecondongan. Ambil 3. Ambil 3. Tsumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima, kata Nabi, maka dia nanti sujud 2 kali sebelum dia salam. Jelas, Pak? Lihat, jelas sekali sama Nabi dijelaskan, ya. Apa kata Nabi? Fungsinya 2 rakaat tersebut adalah targhiman lisyayatin, yaitu untuk menghinakan syaitan. Setan itu nggak suka kita sujud, jemaah. Dia makin kesel. Karena dia adalah makhluk yang dulu pernah disuruh sujud, tapi dia enggan, iblis. Tapi kita ketika ada syariat sujud ini, kita begitu tunduk, ya, kepada syariat Allah, kepada syariat Nabi-Nya, maka ini merupakan penghinaan bagi syaitan. Baik, sekarang kita berpindah ke sujud sahwi yang dilakukan setelah
salam. Yang pertama, sujud sahwi setelah salam itu apabila terjadi kelebihan. Terjadi apa? Kelebihan. Kelebihan di dalam sholat ada dua, jemaah. Kelebihan yang jelas dan kelebihan yang tidak jelas atau secara tidak langsung. Nanti saya akan jelaskan. Kelebihan yang jelas, contohnya misalkan sholat zuhur yang 4 rakaat atau sholat isya yang harusnya 4 rakaat, dia lakukan 5 rakaat. Ini jelas, nambah 1 rakaat. Maka nanti kalau dia di akhir rakaat kelimanya, dia harus sujud sahwinya setelah salam. Berarti Ustadz, kalau yang sujud sahwinya setelah salam, dia salam berapa kali, jemaah? 2 kali, ya tidak? Misalkan di rakaat kelima dia lagi tasyahud, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dia sujud lagi 2 kali, kemudian dia langsung salam lagi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya adalah hadis di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra khamsan. Nabi pernah salat zuhur 5 rakaat. Kalau saya pernah cerita kemarin, ada jamaah di daerah Rawamangun, Jakarta Utara, salat asar, aki-aki memang imamnya, namanya aki-aki ya jamaah. Dia seringkali salat asar 6 rakaat kata salah satu jamaah. Ya. Kebanyakan ya. Tapi begitulah manusia ya, namanya juga manusia. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur 5 rakaat. Kemudian ada sahabat, ya Rasulullah, ahadatha fi shalah syai'? Sepertinya apakah memang ada sesuatu baru yang terjadi di dalam sholat kita tadi? Apa kata Nabi? Wa madza? Qalu, kata para sahabat, shallaita kadza wa kadza. Engkau sholatnya seperti ini loh, maksudnya 5 rakaat. Maka Nabi tanpa berpanjang lebar lagi, tanpa membantah-bantah lagi. Ada kan imam nggak mau disalahin ya Pak ya? Ada. Imamnya keras kepala. Maka Nabi tanpa berpanjang lebar, beliau langsung menekuk kakinya. Maksudnya duduk iftirash. Ya. Wastaqbalal qiblah, beliau langsung menghadap kiblat. Jadi bukan mulainya berarti bukan dari berdiri, langsung saja duduk. Bukan dari berdiri sujud sahwi. Ketika kita ingat di situ, kita langsung duduk. Wastaqbalal qiblah wa sajada sajdataini. Kemudian beliau sujud 2 kali. Tsumma sallama, kemudian beliau salam. Berarti salamnya tadi saya katakan berapa kali? 2 kali beliau salam. Ini terjadi tambahan yang jelas, ya Pak ya. Ada yang kedua, tambahan apa tadi? Tidak jelas atau tambahan secara tidak langsung. Apa maksudnya tambahan yang tidak jelas atau tambahan yang secara tidak langsung? Ketika seseorang terjadi kekurangan dalam rukun sholat. Orang yang lupa rukun pasti nanti sholatnya lebih, pasti. Itu kaidah. Saya ulangi. Orang yang lupa tentang rukun sholat, pasti nanti sholatnya jadi lebih. Contoh misalkan, orang yang lupa baca Al-Fatihah di rakaat pertama, ya. Kemudian dia terus sholat sampai akhirnya dia ingat ketika sujud. Ketika sujud dia ingat, kemudian dia bangkit. Dia segera bangkit, ya. Ketika bangkit berarti dia baca Al-Fatihah. Nah, ketika bangkit itu dihitungnya rakaat keberapa? Tadi lupa baca Al-Fatihahnya di rakaat keberapa?
Rakaat pertama, ceritanya sholat maghrib. Di rakaat pertama lupa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun. Ketika sujud ingat dia. Kalau ingat ketika lupa rukun, maka kita nggak boleh berlama-lama. Maksudnya harus langsung ke posisi rukun itu. Misalkan saya ingatnya ketika sujud pertama, kan sujud 2 kali ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tadi saya belum baca Al-Fatihah, saya ngelamun. Lupa dia. Maka dia nggak boleh sujud, duduk di antara 2 sujud, nggak boleh. Dia nggak boleh nanti sujud lagi, misalkan untuk yang kedua. Tapi ketika dia sujud, langsung dia berdiri ke posisi berdiri. Dan dia langsung baca Al-Fatihah. Dan itu dianggap rakaat keberapa? Pertama. Berarti sholat maghrib yang harusnya 3 rakaat jadi berapa? 4. Paham tidak? Secara tidak langsung, ya tidak? Orang yang lupa rukun pasti sholatnya jadi lebih. Maka ketika terjadi seperti ini, sujud sahwinya setelah salam. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya adalah peristiwa Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Sholat asar ya. Nabi sholat asar, atau sebagian ulama mengatakan ini terjadi kerancuan, lupa perawi sholat zuhur atau sholat asar. Hadis Abu Hurairah dari Imam Bukhari. Nabi SAW anggaplah sholat asar, sholatnya cuma 2 rakaat. Berarti Nabi lupa rukun tidak Pak? Lupa, dan sangat-sangat banyak lupanya lagi. Rukunnya kan lihat, di rakaat ketiga ada rukun tidak? Ada. Kemudian di rakaat keempat ada rukun, apalagi tasyahud akhir itu juga kan rukun. Jadi Nabi intinya sholat asar 2 rakaat. Kemudian beliau salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi pun bersandar, mukanya nggak biasa. Kata para sahabat, ka'annahu ghadban. Ketika itu beliau seperti sedang banyak pikiran dan mukanya seperti orang yang lagi marah. Para sahabat pun ketika itu merasa canggung untuk menegur Nabi. Akhirnya terjadi keramaian di luar masjid. Sepertinya sholat sudah dirubah syariatnya. Sudah terjadi perubahan. Para sahabat nggak berani ada yang ngomong kepada Nabi. Abu Bakar, Umar ketika itu juga diam. Padahal ada di belakang Nabi. Sampai kata Abu Hurairah, muncullah seorang yang bernama Dzul Yadain. Seorang laki-laki yang tangannya panjang. Maksudnya nggak tahu ya, ini kelainan Pak. Tangannya panjang. Dia datang kepada Nabi, wahai Rasul, anasita am qusiratis shalah. Kamu ini lupa atau memang sholat sudah dipendekkan jadi 2? Enak gitu ya. Yang 4 jadi 2. Qala lam ansa wa lam tuqsar. Saya nggak lupa. Lihat Pak. Kadang orang yang lupa nggak sadar kalau dirinya saya nggak lupa dan sholat tidak dirubah syariatnya, 4 rakaat tetap. Kata Nabi SAW, Nabi ingin meyakinkan dirinya. Akama yaqul Dzul Yadain, para sahabat, apakah benar apa yang dikatakan si tangan panjang itu? Maksudnya, sholat kita tadi cuma 2. Kata para sahabat, nah, iya wahai Nabi, tadi kita sholatnya cuma 2 rakaat. Apa yang dilakukan Nabi Pak? Nabi SAW fataqaddam, beliau langsung maju lagi ke tempat imamnya. Summa kabbara, kemudian beliau takbir untuk ke rakaat ke-3. Ustadz, kan udah dijeda sama ngomong, nggak masalah.
tidak masalah, tidak membatalkan sujud sahwi. Pak ngomong itu maksudnya nanti nggak, kan udah dijeda ngomong. Selama apapun kalau kita lupa dan ingat, cepat-cepat kembali ke posisi. Beliau pun di rakaat keberapa? Ketiga, terus sampai ke rakaat keempat, ya. Summa sallama, ya, kemudian beliau pun salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Enggak langsung berhenti, Pak. Summa kabbaro, kata Abu Hurairah, Nabi SAW takbir lagi, maksudnya untuk sujud sahwi. 2 kali. Setelah sujud 2 kali, summa sallama, kemudian beliau salam. Pertanyaannya, terjadi kekurangan atau tambahan? Terjadi kekurangan apa tambahan, Pak? Salatnya Nabi tadi asarnya berapa rakaat? 2. Terjadi tambahan. Tambahannya di mana? Salam. Salamnya berapa kali berarti? 5 kali. 3 kali. Salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, yang 2 rakaat tadi. Kemudian Nabi berdiri lagi untuk rakaat ketiga dan keempat, kemudian salam lagi. Kemudian beliau sujud sahwi, kemudian salam lagi. Berarti total salamnya berapa? 3. Benar tidak, Pak? Orang yang kurang rukun pasti terjadi tambahan. Baik. Ini jelas ya, insya Allah. Kemudian kondisi yang kedua, sujud sahwi setelah salam dilakukan apabila terjadi keraguan-raguan dan akhirnya dia mendapatkan kecondongan hati. Kalau tadi yang pertama, yang sebelum salam tidak punya kecondongan. Kalau ini punya kecondongan. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, wa idza syakka ahadukum fi sholatihi, apabila kalian ragu di dalam salat, kata Nabi, falyataharras shawab, maka hendaknya dia mencari rakaat yang paling pasti, yang paling benar, yang paling dia condong. Apabila dia mendapatkan kecondongan, falyutimma alaih, maka dia ambil kecondongan itu, sempurnakan sholatnya. Kemudian setelah salam hendaknya dia sujud 2 kali lagi. Jelas ini jemaah? Baik. Berarti hanya ada 2 keadaan ini ya. Lupa sujud sahwi sebelum salam, sujud sahwi setelah salam. Kemudian berkaitan dengan orang yang lupa ya, apabila memang benar-benar lupa, murni lupa, bukan sengaja, maka dia harus sholat di saat itu juga, walaupun di waktu yang terlarang. Misalkan dia ada di waktu 5:30, ini di antara 2 tanduk setan ini. Dia sadar tadi zuhur belum sholat, maka sholatlah di waktu yang terlarang itu. Ya, mana dalilnya, Ustaz? Mana ma'an sholat, barang siapa yang tertidur dari sholat, maksudnya ketiduran. Au nasiyaha, atau dia lupa, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia sholat ketika dia ingat, ya, tanpa memandang waktu. Adapun yang sengaja meninggalkan sholat, apakah ada qadha, jemaah? Ada qadha tidak? Misalkan antum lagi udah benar-benar lagi khilaf ya, maksudnya benar-benar lagi bejat-bejatnya gitu, lagi tergoda dengan dunia, antum sengaja tinggalkan sholat zuhur, antum tinggalkan sholat asar, apakah ada qadha? Ini berarti dia masuk ke ancaman alladzina hum an sholatihim sahun, tidak ada qadha, jemaah. Ini insya Allah pendapat yang kuat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan dia wajib qadha. Dia wajib qadha. Tapi sebagian ulama lagi, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan orang yang seperti ini sengaja, dia bukan lupa, maka tidak ada qadha.
baginya, yang dia harus lakukan apa kata beliau? Falyukthir min fi'lil khairi wa salati tatawwu. Hendaknya dia memperbanyak amalan kebaikan dan salat sunnah, liyuthqila mizanahu yaumal qiyamah, untuk memperberat timbangan amalnya kelak pada hari kiamat, wal yatub wal yastaghfirillah azza wajal, hendaknya dia bertaubat kepada Allah dan beristighfar. Wallahu alam. Ini selesai kita dari pembahasan sujud sahwi. Sudah masuk Isya belum, Pak? Kita masuk ke ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum yura'un. Ya, di antara orang-orang yang diancam dengan wail, kecelakaan atau sebuah lembah yang ada di neraka Jahannam adalah mereka yang riya di dalam sholat. Alladzina hum yura'un, mereka adalah orang-orang yang melakukan riya di dalam sholatnya atau dalam ibadahnya. Berkaitan dengan riya, jamaah, yang ingin kita ambil, riya secara definisi adalah diambil dari kata ro'a yuroi. Makanya ini ayatnya bilangnya yura'un. Ro'a yuroi artinya adalah memperlihatkan. Mereka adalah orang-orang yang memperlihatkan sholatnya, memperlihatkan ibadahnya, memperlihatkan amal solehnya. Untuk apa? Orang yang riya memperlihatkan ibadahnya atau amal solehnya untuk tujuan dunia. Ya. Memperlihatkan itu bagaimana? Apakah memperlihatkan itu selalu dengan gerakan? Ya, di antaranya adalah dengan kondisi tubuh, kata para ulama. Menampakkan tubuh, menampakkan kondisi tubuh. Ya. Yang kedua, memperlihatkan tidak selalu harus dengan memperlihatkan kondisi kita, tapi juga bisa dengan menceritakan atau membicarakan, ya, amal-amal yang kita lakukan. Itu termasuk bagian dari riya. Nah, di ayat yang ke-6 ini, jamaah, ini juga di antara akhlaknya orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Di antaranya adalah orang munafik. Orang munafik kan hakikatnya kafir, ya. Hakikatnya dia tidak percaya dengan hari kiamat itu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menyebutkan akhlak-akhlak dia, akhlak-akhlak orang-orang yang kafir itu, akhlaknya buruk kepada apa? Makhluk, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Kemudian Allah menyebutkan orang-orang yang riya di dalam sholat ini akhlak buruk kepada siapa? Orang yang melakukan riya, kata para ulama, dia telah melakukan akhlak buruk bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Dia adalah akhlak buruk kepada Allah. Riya adalah penyakit yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang beramal kebaikan, Pak. Dia tidak akan menimpa penyakit riya, enggak akan menimpa orang-orang yang pacaran, yang judi, yang minum khamr, pelaku riba. Riya ini penyakit yang menimpa orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Kenapa? Karena dia ingin dilihat baik oleh orang lain, ya. Dan ketika riya kita sebutkan dia adalah akhlak yang buruk kepada Allah, maka prinsipnya bahwa akhlak yang buruk kepada Allah lebih tercela dibandingkan akhlak buruk kepada makhluk. Akhlak buruk kepada Khalik, kepada pencipta, kepada Allah, itu lebih tercela, lebih buruk dibandingkan akhlak buruk kepada makhluk atau kepada manusia.
Kenapa ria ini disebut sebagai akhlak yang sangat buruk, bahkan lebih buruk daripada akhlak buruk kepada makhluk? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai apa? Syirik kecil, ya, syirik kecil. Akhwafu ma akhafu alaikum, kata Nabi, sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian, dan rasa takutku ini melebihi rasa takutku dari fitnah Dajjal. Ya. Dan luar biasa Pak, ketika Nabi mengatakan ini, audiensnya siapa? Audiensnya para sahabat, ya tidak? Yang mereka adalah orang-orang yang gemar beramal soleh. Jadi sekali lagi, ria bukan menimpa para pelaku maksiat, bukan. Ria itu menimpa pelaku ibadah, pecinta ibadah, pecinta amal soleh, yang suka sodakoh, ya, yang suka baca Quran, yang suka ceramah, ya, termasuk ini juga nasihat buat diri saya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu audiensnya para sahabat, yang kata Ibnu Mas'ud dikatakan abarru hadhil ummah quluban. Para sahabat adalah manusia pemilik hati terbaik dari umatnya Nabi Muhammad, tapi masih dikatakan oleh Nabi, saya takut, ya, kalian itu ditimpa dengan sebuah fitnah yang aku lebih takutkan dari fitnah Dajjal. Apa kata Nabi? Fitnah tersebut adalah ria, asyirkul khafi, syirik tersembunyi, syirik kecil. An yaqumar rajul, contohnya kata Nabi adalah seseorang sholat, dia berdiri, fayusalli, dia sholat, fayuzayyin sholatahu, kemudian dia memperindah sholatnya, ya, lima yara min nadhari rajulin, karena dia ingin dilihat oleh manusia, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya orang yang ria adalah orang yang merugi dan sekaligus, mohon maaf, sebagian ulama mengatakan bodoh. Sejatinya, kalau dia sadar gitu Pak. Kenapa bodoh Pak? Kenapa dia adalah orang yang merugi? Karena dia rela menukar ibadah yang sudah dia kerjakan hanya untuk ditukar dengan apa? Pujian. Pujian dari manusia itu berapa detik? Kan manusia biasanya muji dengan kata-kata apa? Masya Allah, antum hebat. Masya Allah. Ucapan itu, Masya Allah, berapa detik sih Pak? Nggak ada 5 detik, tidak ada, beberapa detik saja. Orang yang ria, dia tega menukar ibadah yang dia lakukan dengan ucapan itu. Wow, ente hebat, ente keren, ente Masya Allah. Ini orang yang sangat bodoh, ya. Dia tukar ibadah yang berjam-jam, bermenit-menit dia lakukan. Apalagi misalkan ibadah itu berkaitan dengan umroh dan haji. Puluhan juta jemaah, berhari-hari dia ibadah itu hanya untuk ditukar dengan wow, Pak Haji. Gitu kan Pak? Itu kan orang yang bodoh, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengambil faidah, apakah seluruh amalan ibadah orang yang ria itu akan dihapuskan pahalanya, atau harus ada perincian? Ya, para ulama memberikan rincian, ya. Nanti kita akan jelaskan setelah adzan Isya. Kita jeda terlebih dahulu dengan adzan Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
Kita lanjutkan sedikit jemaah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alladzina hum yura'un. Mereka adalah orang-orang yang suka memperlihatkan amal ibadahnya. Ketika kita menyinggung masalah riya dan ikhlas, ya, lawan dari riya, jangan pernah bosan jemaah. Jangan pernah bosan. Kenapa? Karena riya itu muncul setiap saat. Bahkan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, kata beliau, seandainya ada orang yang menasehati kita untuk ikhlas dalam sehari 100 kali, itu pantas. Sangat-sangat pantas. Kenapa? Karena riya itu bisa muncul setiap saat, kapan saja. Bahkan sebagian ulama disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Ta'zimul Ilmi, kata ulama tersebut, saya ketika baca satu hadis, Pak, saya membutuhkan memasang niat ikhlas sampai berkali-kali. Kenapa? Setiap kali saya baca satu paragraf, satu baris, kadang muncul pengen riya di baris yang kedua. Saya harus pasang niat lagi, ikhlas lagi. Terus, ya. Terkadang riya itu lepas dari diri kita, tapi nanti dia muncul dengan warna yang baru. Fayan butuh bilaunin akhar, kata para ulama. Riya itu seringkali hilang memang, tapi dia akan muncul dengan warna yang baru. Baik. Sekarang kita masuk ke rincian. Apakah orang yang beribadah kemudian dia riya dalam ibadahnya, pahalanya atau amalannya itu batal 100% atau ada rincian? Para ulama merinci jemaah. Yang pertama,
apabila riya itu dimulai dari awal kali dia beribadah. Jadi memang dia dasari ibadah yang dia akan kerjakan adalah untuk riya, untuk manusia, untuk dunia, untuk popularitas, untuk pujian, untuk sanjungan dari manusia. Maka kata para ulama, ibadahnya seluruhnya batal. Seluruhnya batal. Dan ini adalah contohnya riya yang dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi, ya, karena memang mereka ingin memperlihatkan kebaikan dari amal ibadahnya, diantaranya sholatnya. Dan orang munafik, kata Nabi, sholat yang paling berat apa? Isya sama subuh. Kenapa Pak? Isya sama subuh. Karena sedikit orang yang lihat, dia tidak. Kenapa diantara? Bukan masalah waktu saja, tapi juga masalah orang yang melihat. Maghrib itu kan banyak jamaah, mereka semangat. Zuhur juga banyak, asar banyak. Tapi ketika isya dan subuh, sepertinya jamaah sedikit. Wa idza qamu ila shalah, kata Allah, apabila mereka mendirikan sholat, qamu kusala, mereka mendirikan sholat itu bermalas-malasan. Terutama ketika jamaahnya sedikit, karena mereka pengen dilihat dari awal ibadah. Yura'unan nas, mereka ingin dilihat, kata Allah, oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak mau berzikir, mengingat Allah, kecuali hanya sedikit saja. Ini batal semua. Yang kedua jemaah, apabila riya itu muncul di tengah-tengah ibadah, kemudian orang yang mengalami kondisi tersebut berusaha untuk melawan riyanya, maka kata para ulama sepakat ibadahnya diterima 100%. Misalkan contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya adalah misalkan tilawatul Quran yang paling gampang. Lagi baca Quran, pelan tadinya suaranya Pak, ya, pelan tadi. Tiba-tiba ada ketua DKM datang, dikerasin suaranya sama dia. Dia sadar, ya, oh kemarin udah ada kajian tentang riya, bahaya ini. Dia lawan apanya? Riyanya itu, dia pelankan lagi. Ini contoh misalkan, contoh untuk melawan riya itu Pak. Dia pelankan lagi, percuma saya keraskan, paling cuma mendapatkan pujian tadi beberapa detik saja. Dia pelankan lagi, dia berusaha ikhlas lagi. Maka kata para ulama, orang seperti ini, para ulama sepakat ibadahnya diterima. Ibadahnya diterima. Begitu juga dengan sholat. Tiba-tiba muncul riya di tengah sholat, di rakaat kedua, dia lawan, ya, maka sholatnya insya Allah diterima. Ada kondisi yang ketiga jemaah. Kondisi yang ketiga, apabila seseorang beribadah kemudian awalnya ikhlas, kemudian muncul riya di tengah-tengah beribadah, dan dia tidak melawan. Dia menikmati itu sampai akhir. Bagaimana hukumnya? Para ulama merinci. Kalau ibadahnya ibadah yang satu paket, maka hancur semuanya. Contohnya ibadah satu paket apa Pak? Haji. Di Indonesia masih ikhlas. Di Indonesia masih ikhlas, di bandara masih ikhlas, labbaik Allahumma labbaik, dia masih ikhlas, di atas pesawat masih ikhlas. Tiba-tiba lagi tawaf, kayaknya saya harus buat status ini. Sepertinya saya harus posting gambar saya. Sepertinya. Terus dia nikmati. Apa berarti? Dia menikmati, dia tidak melawan. Terus saya nanti akan bikin status lagi ketika nanti saya misalkan sa'i.
status lagi ketika nanti saya ketika tahallul saya akan, dia nikmati sampai akhir. Maka kata para ulama, orang yang seperti ini satu paket tidak Pak umroh satu paket tidak, satu paket, maka ibadahnya hangus seluruhnya karena dia menikmati dan ibadahnya satu paket. Ada ibadah yang terpisah-pisah, tidak satu paket, berarti ibadahnya disebutnya apa? Ibadah apa ya? Kalau bahasanya tukang dagang apa aja Pak? Yang satuan dijualnya satuan, eceran. Ada ibadah eceran, ada ibadah yang dipotong-potong. Contohnya apa? Baca Quran. Ada halaman 1, ada halaman 2. Antum ikhlas di halaman 1 jemaah. Kemudian antum ria di halaman kedua. Terus antum nikmati ria itu sampai selesai di halaman 2, maka kata para ulama yang hangus hanya di halaman 2-nya saja karena ibadahnya terpecah-pecah. Seperti sodakoh juga. Hari apa ini? Hari Sabtu misalkan sedekah 50.000, ikhlas dia. Besok dia sedekah lagi Pak, dia sedekah lagi 100.000. Tapi ketika yang 100.000 itu pengen dipuji, apakah yang Sabtu batal? Tidak. Yang Sabtu diterima oleh Allah, sedangkan yang Ahad yang batal. Ya. Ini apabila di kondisi ketiga, dia ria terjadi di tengah ibadah kemudian menikmati. Kemudian kondisi yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu ria muncul setelah ibadah itu selesai. Maka para ulama ya insya Allah yang lebih kuat ibadahnya diterima, tapi dia melakukan ria di paket yang lain gitu. Dia mendapatkan dosa ria di paket yang lain, bukan di ibadah itu. Ya. Ibadah yang dia kerjakan sudah selesai, berarti sudah diterima. Rianya yang dia ingin ceritakan itu dosa lain. Dosa lain. Dan ini yang mungkin biasa terjadi di grup WA ya. Misalkan jemaah, dia sudah sholat tahajud. Ini riya terselubung biasanya. Masih jam 3, kemudian dia chat misalkan ya. Dia ngepost. Dia nggak ngajak sholat sebetulnya. Dia ngepost, tiba-tiba ada yang baca, si fulan jam 3 udah bangun. Sepertinya ya, dia namanya ria ini Pak, namanya ria terselubung ya. Dan kita memang tidak ingin memvonis. Saya memberikan contoh ini bukan ngajarin untuk memvonis Pak. Kita belajar ria ini seperti antum belajar dulu tentang pembatal Islam. Kita belajar pembatal Islam itu untuk memvonis orang atau untuk membentengi diri? Untuk membentengi diri. Sama kita belajar ria, tadi saya bilang jangan suka posting. Bukan ketika ada orang yang posting kita vonis dia ria, bukan. Saya lagi sedang tidak mengajari antum untuk memvonis orang, tapi balikan itu untuk diri sendiri ya. Baik, ini yang mungkin bisa kita bahas. Tinggal satu ayat lagi sebetulnya, tapi saya khawatir terlalu panjang. Tinggal ayat yang ke-7, tapi insya Allah kita akan singgung sekaligus masuk ke surat yang baru, yaitu surat Quraisy ya. Wallahu a'lam. Demikian saja jemaah. Ya. Ini kan kalau kita lupa wajib sholat itu membaca sucinya sebelum salam. Sucinya sebelum salam. Bagaimana dia status sebagai imam? Statusnya sebagai imam. Maka kemudian wajib diusahakan. Siapanya? Imam itu sebut. Dia lupa baca sebelum sholat. Iya. Kan tadi sucinya sebelum salam. Betul. Nah, imam itu kata dia wajib melakukan sucinya. Dan kalau dia melakukan apa jadi pertanyaan makmumnya itu. Ini kenapa imam kita ini kok dijudawi? Padahal kita sholat lengkap-lengkap saja gitu. Apalagi ini jadi masjid yang besar gitu. Itu bagaimana kita lakukan? Biar tidak jadi kisruh gitu. Ya. Terima kasih
atas pertanyaannya Pak Hakim, jazakumullah khairan. Berkaitan dengan lupanya imam, yang itu lupanya tidak terlihat. Contohnya tadi lupa bacaan sholat, kata beliau. Subhana rabbiyal a'la, dia lupa, dia tidak baca, maka sujud sahwinya sebelum salam. Apakah makmum juga harus sujud sahwi? Kata para ulama, iya. Karena imam, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu, kata Nabi, kalau dia ruku kalian ruku, kalau dia sujud kalian sujud. Maka ikuti. Kalau misalkan terjadi kisruh, itu sebetulnya momentum untuk mengajari umat. Saya kira kadang misalkan masalah sujud tilawah juga ya, sujud tilawah Pak yang satu kali ya, itu juga di beberapa masjid kisruh, maksudnya tiba-tiba kok sujud gitu. Apalagi kalau sujud tilawah, para ulama khilaf apakah harus takbir atau tidak. Kalau sujud sahwi ada takbir tidak tadi? Ada takbir tidak? Ada, sepakat. Sujud sahwi harus pakai takbir. Sedangkan sujud tilawah, Pak, gimana surat Al-Alaq terakhirnya? Wasjud waqtarib. Sebagian ulama sujud sahwi, sujud tilawah tidak ada takbir. Ini tambah kisruh lagi, Pak Hakim. Saya kira tadi kalau memang harus terjadi seperti itu momentum setelah sholat. Nabi sempat berdiri, sesungguhnya saya manusia. Jadi Nabi itu mengatakan yang saya tadi bacakan itu selesai beliau sujud sahwi, sesungguhnya saya manusia seperti kalian, saya lupa, kalian juga lupa. Itu Nabi mengucapkan itu setelah beliau sujud sahwi. Nah, untuk imam yang keras kepala misalkan, imam yang keras kepala yang kondisinya misalkan dibalik, si makmum tahu gitu Pak Hakim, si makmum tahu kalau imamnya salah, apakah dia harus ikut juga? Misalkan sholat isya 4 rakaat, imamnya berdiri lagi, antum apa yang harus antum perbuat ya? Sebagian ulama mengatakan antum tidak boleh ikut ke rakaat yang kelima. Antum kalau tahu antum si imam itu salah, antum diam sujud, diam duduk, antum duduk. Sebagian mengatakan antum boleh salam duluan, memisahkan diri dari imam setelah itu. Dan yang paling bagus kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, antum salamnya dengan imam. Jadi imamnya biarin di rakaat kelima dia selesaikan, antum duduk saja sampai nanti dia salam, kita ikut salam. Itu yang lebih baik ya, dalam kondisi seperti itu, imam yang keras kepala. Wallahu a'lam. Begitu Pak Hakim. Ya Pak. Tapi apakah di salat sunat juga? Iya, di semua sholat, mau sholat sunnah ataupun sholat wajib. Demikian saja jamaah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Salat boleh nggak? Iya Pak. Setelah isya ya Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.